Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur atas kasih dan karunia Tuhan hingga pada hari ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada Bapak Ibu Saudara yang merayakannya pada hari ini. Doa kami kiranya Tuhan melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada Bapak Ibu Saudara dengan panjang umur, kesehatan, sukacita, dan kebahagiaan. Kami juga tidak lupa dan selalu berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang hingga pada saat ini masih bergumul oleh karena sakit penyakit yang diderita. Kiranya Tuhan membuka tingkap-tingkap berkat dan anugerah-Nya untuk memberikan kekuatan dan kesehatan. Melalui makanan dan minuman, Tuhan akan berkarya memberikan kesehatan kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelum kita mendengarkan sapaan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anak-Nya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Mazmur 28 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Mazmur ini menggambarkan doa hambanya Daud ketika ia berada dalam tekanan dan ancaman musuh. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, dalam keadaan kondisi terancam, menghadapi musuh-musuh, Daud masih menyempatkan dirinya untuk berseru kepada Tuhan di dalam doa-doa permohonannya. Apa indikasinya? Apa yang bisa kita lihat dari dalam ini? Ini merupakan sebuah keyakinan, kekuatan iman daripada seorang Daud. Dia tidak hanya sekedar mengadu kepada Tuhan. Dan doa permohonannya tidak datang dengan sendirinya. Itu sudah diawali dan dimulai serta diinisiasi oleh Tuhan sendiri. Di mana Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi. Sebagai pribadi yang tidak pernah membiarkan hamba-hambanya berjalan sendiri menghadapi tantangan-tantangan dan cobaan. Bahkan bagi saudara-saudara sebagian daripada Anda semua yang hadir yang mendengarkan firman Tuhan ini. Oleh karena sakit penyakit saudara-saudara tidak dibiarkan Tuhan saudara menanggung menghadapinya sendiri. Tuhan akan menolong, Tuhan akan mendengarkan, Tuhan akan mengurapi obat-obat dan makanan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara-saudara untuk keluar dari setiap pergumulan dan tantangan. Petikan doa daripada seorang Daud di sini. Dia menyatakan Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Tuhan adalah sumber utama yang dia boleh pakai, yang dia boleh andalkan untuk keluar dari setiap pergumulannya. Dan Tuhan adalah satu-satunya perisainya sebagai kekuatannya untuk melawan dan memenangkan segala perkara dalam hidupnya. Ini iman yang tidak ecek-ecek. Ini iman yang sesungguhnya. Bagaimana Tuhan selalu ditinggikan oleh hamba-hambanya, selalu ditinggikan oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Dan ini yang akan diteladankan kepada kita pada saat ini. Jalan hidup kita tidak selalu datar, tidak selalu baik-baik saja. Bahkan naik turun. Bahkan sering kita merasa terperosok
di dasar pergumulan yang amat sangat dalam. Nah, kepada kita saat ini diberikan pilihan menengadah ke hadirat Tuhan atau mengalihkan pandangan kita kepada kekuatan-kekuatan dunia, mengadu ke sana, mengadu ke sini, memohon ke sana, memohon ke sini. Yang kita tahu dan kita sadar bahwa itu tidak akan pernah menghasilkan hasil yang maksimal. Hanya di dalam Tuhan kita akan memperoleh hasil yang maksimal. Hanya bersama Tuhan kita akan memperoleh kemenangan yang hakiki dalam hidup kita. Sehingga output daripada doa kebersamaan kita kepada Tuhan adalah menjadi saksi-saksi Tuhan, memberitakan keperkasaan Tuhan, kebesaran Tuhan sebagaimana yang disampaikan oleh Daud di sini. Dia beria-ria dalam hatinya. Dia menyanyi dan memuji Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan. Dia mengumandangkan dan memperkenalkan Tuhan. Dia menjadikan hidupnya sebagai instrumen untuk menghadirkan kebaikan Tuhan di tengah dunia. Sehingga dia diberkati untuk menjadi berkat. Dia ditolong untuk menjadi penolong. Dan itulah kita sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Sehingga Tuhan itu pasti akan hadir dimanapun. Karena anak-anak Tuhan hadir di sana untuk mengimplementasikan segala perbuatan yang Tuhan telah nyatakan di dalam hidup kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah yang boleh kami terima hingga pada saat ini. Engkau telah merawat kami dan bahkan melawat kami untuk memberikan kami yang terbaik, sehingga hidup kami benar-benar menjadi hidup yang bersaksi, dengan terlebih dahulu menjadi hidup pribadi yang selalu bersama dengan Tuhan. Berkati kami Tuhan, sertai kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.